yang memang sudah menerima Yesus itu masuk ke surga atau ke neraka. Pilihannya hanya dua, surga dan neraka. Tapi di situ juga kalau kita Katolik ada jalurnya. Sebelum karena dosa-dosa, ada dosa sekecil pun venial itu akan masuk ke purgatori gitu, penyucian. Tapi dia sudah dijanjikan untuk masuk surga begitu. Jadi kalau menurut saya roh-roh leluhur atau roh-roh orang tua kita atau apa itu hanya setan yang menyamar. Kalau menurut iman saya itu adalah setan yang menyamar menjadi roh leluhur untuk menunjukkan eksistensi dia. Nah, kalau jalangkung gimana, Pak? Nah itu jalangkung ya mungkin memang setan. Karena yang mati ada orangnya yang memanggil, terus ya, ada benda patungnya situ, tapi dia tidak masuk ke bendanya, tapi masuk ke pergerakan tangannya manusia itu. Pergerakan di sekelilingnya manusia itu iya, yang digerakkan, bukan bendanya. Masuk ke dalam, iya benar. Bukan, dan tidak masuk ke dalam bendanya, tidak bisa dia. Tidak mati dimasukin roh, tidak mungkin. Jadi ya kayak kita yang sudah menerima Kristus ya tidak mempercayai untuk memanggil roh-roh gitu. Ya tapi sebagai anak kita tetap menghormati orang tua, tapi tidak untuk memanggil-manggil untuk minta ini, minta itu ya. Ya kita hanya mendoakan mereka. Mereka supaya diapi pencucian, supaya lebih cepat untuk masuk ke surga gitu. Kalau iman saya Mas itu gitu. Untuk sementara nanti saya sambung lagi kita TikTok. Ya Bang Gea, gini loh Bang Gea. Jadi Unclean Spirit ini Bang Gea, sebentar Bang Gea. Jadi Unclean Spirit ini pun punya tipe-tipe juga ya, punya kemampuan masing-masing. Ada juga Unclean Spirit abal-abal gitu loh, setan yang abal-abal itu gitu loh. Dia nanti masuk ke tubuh orang gitu loh. Nah dengan kebetulan ada ya tumbuh-tumbuhan rumput. Kita pukul pakai rumput itu pergi dia. Nah ada juga Unclean Spirit setan, kita pukul-pukul nggak mau. Nah dia ngajak komunikasi. Dia bilang saya dibunuh si Anu, dikasih tahu gitu loh. Wah, baru terbongkar lah rahasia tadi gitu loh. Ternyata dia bergentayangan selama ini. Nah itu Unclean Spirit abal-abal juga saya kira itu, nggak punya kekuatan gitu loh. Jadi si Mananta sama Esra Soru, tolong harus bedakan Unclean Spirit yang dia maksud itu yang abal-abal atau Unclean Spirit yang gimana gitu loh. Jangan pula dia kirim nanti Unclean Spirit yang abal-abal gitu. Ngapain yang abal-abal masuk ke patung? Ya kalau yang saya percaya ya Unclean Spirit ada, dan juga Roh Kudus atau Holy Spirit atau mungkin malaikat, roh malaikat ya itu yang mungkin kayak Pak Desuto tadi bilang atau Pak Studio bilang itu yang membantu ya, itu mungkin bisa saya terima gitu. Untuk apa? Tapi kita harus bisa melihat buah-buahnya. Itu untuk kebaikan gitu, bukan untuk sesuatu yang jahat seperti minta tumbal, minta apa, itu udah jelas itu setan lah Pak di situ. Tapi untuk tidak meminta tumbal kayak misal Romo mendoakan ya itu saya percaya dari Roh Kudus, kalau enggak ya dari roh malaikat, dari malaikat yang menyembuhkan begitu Pak di situ. Iya. Jadi benda yang sudah diberkatin oleh klerus itu Roh Kudus yang memberkatin, yang turun ke benda itu. Makanya kita setiap mau minggu lalu itu apa namanya dek, Advent, waktu sebelum minggu Advent kita kan dihimbau yang mempunyai benda-benda untuk mengantar doa untuk diberkati di gereja. Sama nanti waktu mau Prapaskah biasanya benda-benda suci itu mau diperbaruin pemberkatannya. Jadi kalau benda Katolik itu sebelum digunakan sudah dibersihkan melalui berkat imamatnya pastor, sudah dibersihkan. Jadi nggak mungkin ada roh jahat bisa masuk ke barang mati. Benar Pak Suto, itu benar. Jadi ini mungkin saya tambahin aja deh Pak Suto. Seperti kayak patung
salib. Sekarang nggak usah jauh-jauh, gereja pun kan bangunan dari batu dan juga ada kayu, ada unsur kayunya, segala batu itu dibangun dan diberkati kan melalui sakramen pemberkatan. Begitu juga dengan salib Tuhan Yesus, ada korpus atau patung Tuhan Yesus atau Bunda Maria, itu kan juga sudah diberkati. Dan itu kita harus melihat, kita mempunyai tujuan dan makna dulu. Kita membangun gereja atau membuat salib atau patung itu tujuannya apa? Dan maknanya apa? Tujuannya untuk kita menghormati Tuhan, untuk mengingat atau memfokuskan diri, bukan untuk menyembah. Dan itu sudah diberkati. Berarti benda itu, gereja atau kayu salib atau patung, itu sudah menjadi milik Tuhan. Kenapa? Tujuan kita untuk membuat itu ya untuk Tuhan. Sekarang saya tanya, memang di Alkitab ada tulis, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun. Tapi kan di situ tidak dijelaskan bahwa janganlah kamu membuat patung yang menyerupai sekalipun bentuknya seperti aku, Tuhanmu. Kan tidak ada, Pak. Benar kan? Itu kalau saya mau ngeyel. Yang penting di situ patungnya itu jangan dituhankan. Iya. Patungnya itu jangan dituhankan. Iya, itu berhala. Jadi berarti Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri atau Tuhan Yesus sendiri bilang kan, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun, maksudnya bentuk berhala. Tapi dia tidak bilang, kita tidak di situ ada pengertian bahwa jangan kamu buat patung yang menyerupai aku dan kamu untuk mengingat aku, kan tidak. Benar kan? Coba tunjukkan dalilnya, Alkitabiahnya. Tunjukkan kepada saya, mau Esra Soru, mau pendeta siapapun, tunjukkan. Sama gini. Pengertian seperti itu tidak, Pak Desuto, kan tidak. Jadi itu tujuan kita membangun gereja, membuat patung salib yang ada korpus atau patung Tuhan Yesus. Itu kan tujuan sudah jelas untuk Tuhan dan sudah diberkati, dan itu adalah milik Tuhan. Tidak mungkinlah ada unclean spirit-nya. Karena apa? Sudah disucikan, dikuduskan. Seperti juga tabut perjanjian. Itu Tuhan sendiri loh minta membuat tabut perjanjian. Dan di dalamnya ada tongkat Harun dan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Sekarang kalau di situ umat Yahudi pun disuruh menghormati itu, menyembah itu, ditaruh di bait Allah. Apakah umat Yahudi waktu itu menyembah patung? Kan tidak. Itu karena apa? Dikuduskan karena di dalam itu ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Itu adalah perintah atau firman. Itu firman Allah yang ditulis dengan jari-jari Allah. Jadi di situ manusia harus menghormati itu, menguduskan itu. Apakah salah kita menyembah atau ngomonglah, misalnya ini pendapat saya sendiri, menyembah firman Allah? Apakah saya berdosa? Apa saya menyembah berhala? Kan tidak, Pak Desuto. Benar tidak? Iya, betul. Ya, itu pendapat saya ya. Kalau memang salah, mungkin di sini bisa dikoreksi gitu. Ya, baik. Kita berikan ke Paman RT ya. Silakan Paman RT. Langsung digaskan. Malam, Bang Gia. Makasih sudah diizinkan naik. Malam Terima juga kasih. ya. Terima kasih Pak RT. Martabaknya sudah nyampe nih melalui Puput. Siap. Oke, Paman Suto, selamat malam. Paman Black, Tiger, Paman Dwi, Paman Studio ya. Semua damai Kristus, Pak RT. Damai Kristus sejahtera kita semua. Kita semua. Amin. Terima kasih, amin. Begitu juga dengan Bapak Ibu, Bro dan Sis yang ada di live chat ya. Ya, mendengar penjelasan paman-paman tadi, saya sih yes ya, nggak ada keberatan gitu dalam konteks ini. Semuanya saya pandang positif semua ya, dan terlihat bahwa pembelaan terhadap iman kita masing-masing ini nampak bahwa ke setiap awam sekalipun ya, dapat menjelaskannya dengan baik begitu ya. Namun tentu yang saya ingin kembali menambahkan perihal terkait judul dulu ya, karena tadi pembahasan paman sudah nggak bisa lagi saya dapat celah gitu. Memang terlihat sekarang ya bahwa di dalam dunia kekristenan itu memang unik ya, sama-sama mempercayai Yesus tetapi berbeda
pengajaran maupun pemahamannya. Ini yang menjadi miris. Tapi biarlah itu kita pertegas dengan cara kita bedakan, komparasikan. Kita sudah mengulang beberapa kali hal ini, juga semakin menjelaskan bahwa perihal cara beriman dan cara memandang ayat per ayat dalam konteks kitab suci keseluruhan itu kita tidak berbeda, kita Katolik maksudnya ya, kita satu di antara para awam ya, termasuk juga dengan para imam. Ya, dan itu juga menjadi satu suara dengan pemahaman magisterium. Disinilah jelas bahwa magisterium itu sangat penting. Itulah patokan bagaimana kita dapat mengerti kitab suci. Sesuai dengan amanat dari Rasul Petrus, jangan menafsirkan kitab suci sendiri-sendiri, itu nyata sekarang ya. Banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, tentu ini juga sebagai koreksi kepada kita ketika ada awam yang, maaf ya, yang mungkin kekatolikannya suam-suam kuku begitu. Maka ini menjadi satu titik cara pandang lebih fokus lagi bahwa ternyata bisa terjadi kepada setiap kita. Ya. Nah, mereka yang diposisikan sebagai public figure gitu ya, pejabat, mungkin kurang ya dekat dengan gereja, kurang dekat dengan kegiatan harian membaca kitab suci, apalagi sampai lebih mendalam seperti membaca interpretasi-interpretasi yang dikeluarkan oleh pihak gereja. Nah, ini menjadikan pihak-pihak tersebut kelihatan nyeleneh begitu ya. Nah, pihak-pihak yang nyeleneh itulah justru yang menjadi titik pandang saya bahwa unclean spirit itu nyata dalam pemikiran dia. Namun, dia sedang membela diri bahwa sekarang dia harus mencari korban lagi karena pemikirannya yang sudah unclean tadi kepada pihak-pihak lain ya, dengan sarana patung katanya gitu. Nah, kita juga jelaskan bahwa di dalam kekatolikan cara memvisualisasikan Yesus yang pernah hidup 2000 tahun lalu itu jelas ya, melalui gambar, melalui patung yang yaitu gambar 3 dimensi, itu jelas kita sudah sampaikan. Dan bukti-bukti penyerta tentang hal itu tadi disampaikan ya, melalui kerudung Veronica, melalui kain kapartuin, dan apapun upaya yang untuk mengembalikan merekonstruksi wajah Yesus mirip aslinya ya, wajah Yahudinya itu kira-kira begitu